yang selalu memperbanyak kesempatan dan kesehatan ini di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya kembali kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih keluarga yang kita ambil dari Al-Fiqhu Al-Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada pembahasan Al-Muharramat fid Nikah, wanita-wanita yang diharamkan dalam syariat kita untuk kita nikahi, ya. Jadi ada yang dinamakan dengan al-muharramat, wanita-wanita yang statusnya itu haram untuk kita nikahi. Itulah yang kita istilahkan, ya. Atau orang Indonesia biasanya bilang muhrim, ya. Meskipun istilah ini, ya, kalau dalam bahasa Arab muhrim itu ada yang memakai pakaian ihram, ya. Yang tepatnya adalah mahram, ya. Tapi kalau dia sudah jadi istilah, ya, seperti istilah ulama. Istilah ulama itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab salah itu. Ini ustadz ini atau fulan seorang ulama. Ulama dalam bahasa Arab itu jamak, banyak. Harusnya alim, harusnya alim, bukan ulama. Kalau mengikuti bahasa Arab. Tapi kalau sudah jadi istilah, meskipun satu orang disebut juga ulama, ya. Padahal tata kaidah bahasa Arabnya tidak seperti itu. Nah, ini juga seperti itu, muhrim dan mahram. Nah, pada yang lalu kita sudah yang pertama dari bagian, ya, bukan seluruhnya, sebagian wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya, karena dibagi dua. Ada yang sifatnya permanen, selama-lamanya dalam segala keadaan wanita itu tidak boleh sama sekali dinikahi. Begitu pula sebaliknya, ya. Wanita itu, kalau dia wanita, bahwa itu tidak boleh dinikahi, tinggal dibalik saja. Adalah sifatnya yang tidak permanen, temporal. Kalau sebabnya sudah hilang, maka statusnya wanita itu boleh dinikahi. Nah, itu bagian yang kedua, ini belum kita singgung sama sekali. Nah, masih dalam bagian yang pertama kita sudah jelaskan, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi karena adanya kekerabatan, ada pertalian nasab, ada pertalian nasab. Nah, itu sudah kita jelaskan, ada 7, ya, ada 7, ya. Yang pertama ibu dan seterusnya, kemudian anak perempuan perempuan, ya, sekandung, sebapak, seibu, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, sebapak, seibu, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, ya, sekandung atau seibu. Yang keenam adalah al-ammah, tante, saudara perempuan dari bapak. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian al-khalah,
saudara perempuan dari ibu. Ya, dalam bahasa Arab itu dibedakan saudara perempuan bapak dan saudara perempuan ibu. Kalau saudara perempuan bapak namanya ammah. Ya, kalau saudara perempuan ibu namanya khalah. Ya. Nah, dua-duanya itu diharamkan. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan pernikahan. Ya, karena ada hubungan musaharah, namanya di sini dikatakan al-muharramat bil musaharah. Karena adanya hubungan pernikahan, maka wanita tersebut itu haram dinikahi selama-lamanya. Ya. Ini namanya al-muharramat bil musaharah. Siapa yang mereka itu? Yang pertama dalam kitab ini dikatakan zaujatul ab, wanita yang dinikahi oleh bapak kita. Wanita yang dinikahi oleh bapak kita. Maksudnya bukan ibu sudah dijelaskan yang lalu. Ibu tiri. Nah, ya. Jadi kalau bapak kita menikah dengan seorang wanita selain ibu kita, kalau ibu kita kan jelas sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu diharamkan karena nasab. Ini karena pernikahan. Jadi semua yang dinikahi, wanita yang dinikahi oleh bapak kita itu tidak boleh dinikahi, tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Meskipun sudah diceraikan oleh bapak kita, meskipun bapak kita meninggal kemudian dan seterusnya, dan wanita itu masih muda umpamanya, sama sekali dia tidak boleh selama-lamanya karena dia sudah dinikahi oleh bapak kita. Dan itulah penghormatan Islam terhadap orang tua. Ya. Jadi salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita dalam Islam itu tidak boleh kita nikahi istri bapak kita. Beda dengan masa jahiliyah dulu. Dalam masa jahiliyah kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, dia jadi rebutan meskipun wanita itu adalah istri dari bapaknya. Diperebutkan. Diperebutkan. Tapi dalam Islam kita diajarkan etika, kita diajarkan adab. Dan termasuk adab kita kepada orang tua kita adalah istrinya itu kita tetap anggap sebagai ibu kita, meskipun ibu tiri. Dan tidak boleh sama sekali kita nikah. Sama juga dengan apa? Istri kakek kita. Nah, itu juga masuk dalam kategori ini dan seterusnya. Ya. Ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Jadi semua wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian itu tidak boleh kita nikahi. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah lewat pada zaman jahiliyah. Nah, itu dimaafkan. Tapi setelah datangnya Islam, turunnya ayat ini, maka tidak boleh lagi. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wanita yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan pernikahan dan statusnya permanen selama-lamanya tidak boleh, adalah zaujatul ibn dan seterusnya, yaitu istri daripada anak kita, istri daripada anak kita, zaujatul ibn. Jadi kita punya anak laki-laki, dia punya
istri. Boleh tak setelah umpamanya anak laki-lakinya meninggal dunia dinikahi oleh bapaknya? Tidak boleh, menantu. Jadi tidak ada istilah mantan menantu. Ya. Zaujatu al-ibn. Ya. Sama juga ke bawah terus ya. Istrinya cucu kita. Ya, istrinya cucu kita. Itu tidak boleh. Ya, dinikahi oleh kakeknya. Ya, jadi ya, begitu pula istri daripada anak laki-laki dari anak perempuan kita. Ya. Nah, jadi semuanya ini ya, jadi kalau ada keturunan kita telah menikahi seorang wanita, maka tidak boleh dinikahi selama-lamanya, permanen. Ya. Sifatnya permanen. Dalilnya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 23, wa halailu abnaikum min aslabikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, dan pasangan-pasangan ya dari anak-anak kalian, istri-istri daripada anak-anak kalian yang merupakan keturunan kalian. Ya, jadi semua anak laki-laki keturunan kita, semua anak laki-laki ke bawah yang menjadi keturunan kita, ketika mereka berkeluarga memiliki istri, maka istrinya itu adalah mahram, statusnya permanen, selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Ya, dia itu adalah mahram kita. Kemudian yang ketiga ummuz zaujah, ibunya istri kita, mertua. Itu juga permanen selama-lamanya. Meskipun istri yang umpamanya adalah seorang suami, itu cerai dengan istrinya, mertuanya tetap mahram. Ya, mertuanya tetap mahram. Ya, karena pernah dinikah. Ya, ummuz zaujah. Ya, jadi ummuz zaujah. Ya. Ya, begitu pula seterusnya ya. Neneknya siapa? Neneknya istri. Ya, itu semua yang tidak boleh dinikahi dan seterusnya. Dalilnya apa? Wa ummahatu nisaikum, dan ibu daripada istri-istri kalian. Nah, itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Dan secara otomatis ya, menjadi mahram ibu daripada istri itu dengan selesainya akad. Jadi kalau sudah selesai akad, otomatis ibunya itu langsung jadi mahram. Jelas ya? Jadi kalau kita sudah akad dengan seorang wanita, ya, sudah terjadi ijab qabul, maka ibunya wanita itu otomatis menjadi mahram kita. Mertua kita itu mahram dan berlaku secara permanen. Kemudian yang keempat, yang diharamkan karena adanya wanita yang diharamkan karena adanya hubungan pernikahan itu adalah bintu zaujah, anak perempuan dari istri kita. Ya, bintu az-zaujah, anak perempuan dari istri kita. Dalam Al-Quran namanya Rabibah. Namanya Rabibah. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Wa rabaibukum, anak-anak perempuan dari istri-istri kalian, ya, yang berada di dalam pengawasan kalian, dalam pembinaan kalian, ya, min nisaikum allati dakhaltum bihinna,
yang kalian telah melakukan hubungan dengan ibunya, ya, dengan istri kalian maksudnya. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah punya anak perempuan, itu maksudnya ya, menikahi janda yang punya anak, ya, anak tiri, ya, dari ya anak perempuan itu tentunya dari laki-laki lain, tapi dia nikahi setelah itu, maka anak perempuan itu statusnya mahram, sifatnya permanen, tetapi dengan syarat allati dakhaltum bihinna. Kalau tadi mertua itu dengan apa? Menjadi mahram dengan akad. Kalau untuk anak perempuan itu syaratnya harus bukan sekedar akad. Dakhaltum bihinna, engkau telah menggauli ibunya. Engkau telah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Tapi kalau sebelum terjadi hubungan suami istri, kemudian katakanlah ibunya, boleh nggak dinikahi anaknya? Boleh, kalau diizinkan sama ibunya. Ya, jadi syaratnya adalah dia menjadi mahram dengan allati dakhaltum bihinna. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wanita-wanita yang menjadi anak perempuan dari istri kalian itu menjadi mahram kalau engkau telah menggauli ibunya. Kalau belum ibunya, kemudian wanita itu, ibunya itu diceraikan, maka bagimu itu halal anaknya, ya, halal anaknya. Tapi kalau sudah digauli maka haram selama-lamanya. Ya. Jadi betul-betul Islam itu menjaga etika, menjaga adab, ya, jangan sampai ya tercederai gara-gara persoalan-persoalan yang seperti ini. Tapi tidak mesti bahwa anak perempuan itu harus kita yang pelihara, tidak mesti. Ya, meskipun apa? Ya, kita nikahi ibunya, dia sudah besar. Nah, itu tidak ada masalah, tetap dia jadi mahram. Tapi dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, 4 wanita yang diharamkan dinikahi karena dengan adanya sebab pernikahan. Nah, di sini ada yang kelima sebenarnya, yuhramu 'alal mar'a zawju ummiha. Ya. Ya, ini sebenarnya dibalik saja ya. Yang kelima disebutkan bagi seorang wanita itu haram dinikahi oleh istri dari suami daripada ibunya. Bapak tiri, ya kan tadi ibu tiri tidak boleh kita nikahi, maka bapak tiri juga tidak boleh menikahi anak tirinya yang perempuan, ya. Nah, ini juga. Kemudian wa zauju ibnatiha, begitu pula seorang wanita itu tidak boleh dinikahi oleh suami putrinya. Tinggal dibalik saja ya, ya, yang kita sebutkan tadi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jenis yang kedua, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan pernikahan dan sifatnya permanen. Al-mu'abbad, tahrim mu'abbad, pengharamannya itu berlaku selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, al-muharramat birradha. Ya, wanita-wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan, radha'ah namanya. Ya, radha'ah. Dahulu ada kebiasaan, ya, ada kebiasaan bahwa anak bayi itu tidak disusui oleh ibu kandungnya, ya, tidak disusui oleh
ibu kandungnya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada saat beliau dilahirkan, ya, itu cuma beberapa saat saja bersama dengan ibu beliau Aminah. Ya. Setelah itu diambil oleh wanita yang lain untuk disusui dan dipelihara. Ya. Itu kebiasaan orang Arab dahulu, meskipun kebiasaan ini sudah tidak ada lagi, mungkin ya sekarang ini tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan, tapi dahulu seperti itu. Tujuannya apa? Dan rata-rata wanita yang menyusuinya itu berasal dari pedalaman, dari kampung, ya. Jadi wanita-wanita di kota itu biasa menyerahkan anaknya, bayinya itu kepada wanita-wanita yang berasal dari kampung dengan dua tujuan, supaya dia tumbuh di kampung yang suasananya itu masih alami. Itu tujuannya, supaya lebih sehat. Kita ini kalau di kota polusi, banyak sekali polusinya, apalagi fitnahnya. Kemudian ya cuaca, kemudian suasana itu sudah tidak, ya banyak yang tidak kondusif. Padahal anak itu harusnya tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bersih, udaranya masih segar. Jadi seperti itu dahulu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya mereka bisa berbahasa Arab dengan bahasa yang fusha, bahasa yang asli. Karena orang-orang di pedalaman itu masih menggunakan bahasa Arab yang fasih namanya, yang asli. Ya. Nah, dengan sebab itu mereka mengirimkan dan mereka menyewa orang-orang yang akan menyusui putra-putri mereka. Nah, maka ada yang dinamakan susuan. Ya, jadi Rasulullah sendiri itu disusui oleh dua wanita. Ada yang pertama namanya Suwaibah. Kemudian yang kedua yang masyhur itu adalah Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya, itu disusui, ya, oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi para jemaah sekalian, dengan adanya sepersusuan ini, maka konsekuensinya itu ada yang namanya mahram gara-gara sepersusuan. Nah, siapa saja, ya, ada 7 ya. Di dalam Al-Quran disebutkan 2. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan 2, tapi dalam hadis berlaku secara umum. Jadi semuanya 7. Jadi semua yang mirip dengan tadi yang kita sebutkan pertama pada pertemuan yang lalu dengan nasab, itu juga diharamkan dalam susuan. Ya, kaidahnya apa? Rasulullah SAW menyebutkan, ya, inna rada'ata tuharrim ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya sepersusuan itu mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab. Ya, makanya kaidahnya mengatakan tuhramu minar rada'ati ma tuhramu minan nasab. Diharamkan dengan sepersusuan itu seperti apa yang diharamkan dari hubungan nasab. Nah, apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 2. Yang pertama ibu, al-ummu birradha'. Ibu yang menyusui itu. Jadi kalau dia susui itu adalah laki-laki, bayi laki-laki, maka bayi laki-laki ini otomatis menjadi anak dari ibu itu dengan susuan ini. Jadi anak laki-laki ini ketika dia besar, boleh nggak dia nikahi ibu susuannya? Tidak boleh, dianggap dia itu ibu. Itu seperti ibu. Al-Quran menyebut mereka itu ibu. Ummahatukum minar radha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ya. Ya.
Dan termasuk di sini adalah semua ke atas ya. Jadi ibu tersebut, ibu yang menyusui tersebut, kemudian ibunya lagi, terus berlaku ke atas. Persis seperti nasab. Ya. Jadi kalau anak laki-laki ini mau menikahi ibunya ibu yang menyusui, boleh nggak? Hah? Tidak boleh. Sama dengan nenek kita itu. Ya, jadi ibunya ibu yang menyusui kita itu sama dengan nenek, haram dinikahi. Ya. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan wa akhawatukum minar radha'ah, saudara perempuan sepersusuan kalian. Maksudnya siapa? Jadi kalau umpamanya ini anak laki-laki disusui oleh ibu ini, ya. Ini kalau papan tulis bagus digambar-gambar. Ya. Jadi ini ibu ya, ibu yang menyusui, dia susui seorang anak laki-laki. Ketika besar bayi laki-laki ini, ibu ini punya anak perempuan, boleh nggak dinikahi oleh anak laki-laki ini? Tidak boleh. Itu akhawatukum minar radha'ah. Dia itu adalah saudara perempuanmu dari sepersusuan. Tidak boleh dinikahi. Ya. Meskipun dia wanita yang sesuai dengan kriteria laki-laki itu, ya, semuanya ada pada wanita itu, tapi mohon maaf, engkau pernah disusui oleh ibunya, maka jadi mahram, dia jadi saudara, dia jadi saudari, ya, jadi saudara. Akhawatukum minar radha'ah. Kemudian siapa? Ya, itu dalam Al-Quran 2 disebut. Ya, dalam sunnah disebut yang lainnya, yang 5. Bintul akh minar radha'ah. Bintul akh minar radha'ah. Jadi kalau ibu itu punya anak laki-laki, anak laki-lakinya ibu itu punya perempuan, boleh dinikahi oleh laki-laki yang disusui oleh yang tadi itu? Tidak boleh, haram. Ya? Kaidahnya begini, kaidahnya mudah saja. Apa yang diharamkan dalam nasab juga diharamkan dengan sepersusuan ini. Itu saja kaidahnya. Jadi 7 wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekerabatan, itu juga yang diharamkan untuk pada sepersusuan ini. Jelas ya? Jadi bintul akh, anaknya saudara laki-laki, saudara laki-laki sepersusuan. Bintul ukht, anak perempuan dari saudari perempuan yang sepersusuan. Al-ammah, kalau ibunya ini punya saudari perempuan, tante, boleh nggak dinikahi ini? Tidak boleh, tante sepersusuan itu. Jelas ya? Kemudian apa? Al-khalah, ya, al-khalah, ya, saudara dari ibu, ya, itu juga haram untuk dinikahi. Kemudian al-bintu minar radha', yaitu juga. Jadi kalau ada bayi yang disusui oleh istri kita, ada bayi yang disusui oleh ini kita, ya, kita punya istri, itu menyusui seorang bayi perempuan, bayi perempuan, boleh enggak kita nikahi kalau dia sudah besar? Hah? Ada yang bilang boleh? Itu sama dengan anak perempuan kita, tidak boleh. Sama dengan anak perempuan kita, ya. Ya, meskipun cuma disusui oleh istri kita, tapi dia statusnya setelah disusui itu 5 kali tentunya, ya. Khamsu rada'atin yuharrimna, ini kaidahnya. Dia itu disusui 5 kali. Khamsu rada'atin yuharrimna, 5 kali, bukan 1 kali. Bukan 1 kali. Kalau 1 kali itu belum mahram. Jadi harus disusui sebanyak apa?
5 kali, kemudian disusui dalam masa 2 tahun, ya, 2 tahun pertama, ya, 2 tahun pertama. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelaskan berapa? 3 jenis wanita yang haram dinikahi. Pertama karena dengan nasab, kemudian yang kedua karena ada hubungan pernikahan, kemudian yang ketiga karena adanya hubungan sepersusuan. Dan semuanya ini sifatnya permanen, haram selama-lamanya, dalam semua keadaan. Tidak ada diistilahkan, oh bisa setelah itu, tidak ada, selama-lamanya, ilal abad, ya, tidak boleh, karena dia statusnya adalah mahram kita selama-lamanya, ya. Nah, kemudian yang kedua, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi tapi sifatnya temporal, tidak permanen, ya, tidak permanen. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ya, jenis yang pertama, apa yang diharamkan wanita yang dinikahi, wanita yang haram dinikahi karena ingin digabung dengan wanita yang lain. Ingin digabung dengan wanita yang lain. Dia, ya, seorang yang mau poligami itu juga harus lihat betul ini wanita yang dinikahi selanjutnya ini jangan sampai masuk dalam kategori wanita yang haram untuk dinikahi, ya, min ajlil jama'. Ini yang pertama. Siapa itu? Yang pertama, dalam Al-Quran dikatakan dilarang untuk menggabungkan 2 saudara perempuan. Ada laki-laki menikah dengan seorang wanita, setelah itu dia lagi mau nikah saudarinya, baik saudari kandung, saudara sebapa, atau saudari seibu, atau saudari sesusuan juga. Boleh nggak digabung? Nggak boleh, haram hukumnya. Nah, ya? Haram hukumnya. Ustadz Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Iya, boleh Utsman, tapi ketika salah satunya sudah meninggal dunia. Makanya Utsman bin Affan itu gelarnya apa? Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menantu Rasulullah, ya, yang menikahi 2 putri Rasulullah, 2 putrinya. Tapi setelah meninggal, kalau tidak salah yang pertama itu Ruqayyah, ya, atau Ummu Kalsum, salah satunya itu meninggal di perang Uhud, ya, sebelum perang Uhud. Kemudian dinikahkan setelah itu dengan putri Rasulullah yang lainnya. Nah, kalau seperti itu boleh, ya. Tapi kalau secara dua-duanya masih hidup, itu tidak boleh, kecuali salah satunya dicerai. Nah, ya. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran dikatakan wa antajma'u bainal ukhtain, engkau menggabungkan 2 wanita yang bersaudara, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Kenapa para jamaah sekalian? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Rawan cekcok. Iya, karena berasal dari satu keluarga dan saling mengetahui. Iya, saling mengetahui. Iya. Nah, dan pasti ada hikmahnya, ya, kenapa dilarang. Kemudian yang kedua, dalam hadis dikatakan dilarang seseorang itu menggabung seorang wanita dengan tantenya, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu, ya. Ya, al-jam'u bainal mar'a wa ammatiha wa bainal mar'a wa khalatiha.
Ya, jadi tidak boleh digabung itu. Jadi kita sudah nikahi, ada laki-laki menikahi wanita, seorang wanita. Kemudian setelah itu dia mau nikahi tantenya wanita ini. Boleh tidak? Tidak boleh. Atau dia mau nikahi tantenya dari ibunya. Boleh tidak? Tidak boleh sama sekali. Dan begitu pula semua wanita yang memiliki hubungan kekerabatan yang kalau sekiranya, jadi kaidahnya begini. Jadi semua wanita, dua wanita itu dilarang digabung. Kalau seandainya salah satunya dia itu laki-laki, maka wanita yang ini diharam untuk dinikahi. Jadi tidak boleh digabung dua wanita itu. Ya, jadi umpamanya kita nikahi seorang laki-laki menikahi seorang wanita, boleh tidak menikah ya lagi dengan kemenakannya wanita ini? Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Jadi inilah ya wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, tetapi sifatnya sementara. Kalau sudah hilang, ya, maksudnya kalau sudah hilang penyebabnya, maka boleh untuk dinikahi, ya. Nah, ini dalam hadis ya. La yajma'u la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan antara seorang wanita dengan tantenya dari pihak bapak, dan tidak boleh digabungkan seorang wanita dengan tantenya dari pihak ibu. Ya. Dan ini diijma'kan oleh para ulama. Kemudian saya bacakan secara singkat saja yang jenis yang kedua, karena dengan sebab tertentu. Ada wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Yang pertama, diharamkan untuk haram dinikahi wanita yang sementara menjalani masa iddah. Jadi wanita yang sementara menjalani masa iddah, dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, ya. Masa iddahnya berapa kalau ditinggal mati? Berapa? 4 bulan 10 hari, betul, 4 bulan 10 hari. Setelah ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari, wanita itu harus menjalani masa ihdad, namanya masa berkabung. Berkabung. Nah, selama dia masa berkabung itu sama sekali tidak boleh dinikahi, ya. Dalilnya apa? Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluggal kitabu ajalah. Dan jangan kalian berazam untuk melakukan akad nikah sampai hatta yabluggal kitabu ajalah, sampai batas waktunya itu sudah selesai, ya. Masa iddahnya maksudnya itu sudah selesai. Kemudian yang kedua, tapi kalau sudah masa iddahnya selesai, boleh enggak? Boleh, silahkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, yuhramu tazawwuja atau tazawwuju man talaqaha thalathan hatta yata'aha zawjun ghairahu binikahin sahih. Ini juga ya dalam Al-Quran dilarang kita untuk menikahi wanita yang sudah pernah kita talak tiga, sudah ditalak 3, tidak boleh lagi dinikahi. Sampai kapan? Sampai dia dinikahi sama orang lain. Ya silakan tunggu kalau memang mau menunggu. Nah, nanti kalau umpamanya dia sudah dinikahi sama laki-laki lain, tapi pernikahannya di sini kan binikahin sahih, dengan nikah yang sah, bukan nikah muhallil. Dalam di hadis dikatakan la'anallah al-muhallil wal muhallal lahu. Ada orang menikahi wanita untuk supaya dihalalkan kepada mantan
suaminya ini dilaknat oleh Allah. Ya, yang menikahi dan yang dihalalkan untuknya. Jadi suaminya dan suami yang keduanya itu dilaknat oleh Allah. Kalau apa istilahnya? Baku atur. Nikahi dulu itu, nikahi supaya halal buat saya. Tapi jangan kau sentuh ya. Padahal syaratnya harus disentuh. Harus disentuh. Maksudnya disentuh hubungan suami istri. Ya. Jadi tidak boleh diatur seperti ini, itu laknat. Ya. Nah, jadi haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali sudah dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang sah. Kemudian dia dicerai atau ditinggal mati oleh suami yang kedua, barulah dia boleh menikahi kembali mantan istrinya yang sudah pernah ditalak 3. Kenapa ditalak 3? Nah, itu masalahnya. Setelah talak 3 baru menyesal. Nah, ya. Nah, kalau tidak dicerai-cerai oleh suaminya yang kedua, nah, ya, maka tidak bisa sama sekali. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ini sudah kita jelaskan, tidak boleh dinikahi wanita yang sedang melaksanakan ihram. Ya, sedang melaksanakan ihram sampai dia selesai dari ihramnya, sampai tahallul. Ya, dalam hadis la yankihul muhrim, laki-laki yang ihram juga, yang sedang ihram itu tidak boleh menikahkan, tidak boleh jadi wali. Ya, tidak boleh jadi wali. La yankihul muhrim wala yunkah, dan tidak boleh dia juga dinikahkan. Wala yakhtib, dan tidak boleh. Jadi melamar juga tidak boleh. Ya, jadi orang yang sedang berihram itu tidak boleh. Maka wanita yang sedang dalam keadaan ihram itu tidak boleh dinikahi sampai dia selesai dia berihram, sudah selesai, sudah tahallul, maka halal untuk dinikah. Yang kelima, yang keempat ya, tidak boleh seorang laki-laki kafir itu menikahi wanita muslimah sampai laki-laki itu masuk ke dalam Islam. Jadi kalau selama dia kafir, maka tidak boleh menikahi seorang wanita muslimah. Dalilnya apa? Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik itu sampai mereka itu beriman. Wala tunkihul musyrikin. Jadi tidak boleh kita nikahi, tidak boleh kita nikahkan. Ya, tidak boleh kita nikahkan meskipun dia baik akhlaknya, ya, sampai dia masuk ke dalam Islam, sampai dia beriman, maka baru boleh dinikahkan dengan seorang wanita muslimah. Begitu pula yang kelima, diharamkan bagi laki-laki muslim nikahi wanita kafir. Ya. Wanita kafir sampai mereka beriman, sampai mereka beriman. Ya. Wala tankihu al-musyrikat, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Dan tidak boleh kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Ya. Kecuali siapa? Kecuali al-kitabiyah, kecuali ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa yang beriman kepada kitab Injil dan kitab Taurat. Ya. Jadi boleh ya? Boleh tidak? Al-Quran yang membolehkan. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Wanita-wanita dari ahlul kitab itu halal buat kalian. Bahkan dalam Al-Quran ya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum
idza ataitumuhunna ujurahunna. Jadi boleh dinikahi. Ya. Jadi wanita-wanita dari ahlul kitab itu boleh dinikahi. Tapi tujuannya apa? Kenapa perempuan dilarang, wanita muslimah dilarang dinikahi oleh laki-laki? Sampai ahlul kitab pun tidak boleh, ya, secara umum. Tapi kalau laki-laki boleh dilarang, ya, wanita kafir, kecuali ahlul kitab, ya. Jadi kalau umpamanya, mohon maaf ya, laki-laki ini cinta kepada suka kepada wanita tapi agamanya Hindu atau agamanya apa kalau orang Cina? Konghucu. Boleh enggak dinikahi itu? Iya. Dia bukan ahlul kitab. Dia ahlul Konghucu. Enggak boleh. Haram dinikahi. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena diharapkan setelah dia menikah, insya Allah dia akan mendakwai dan mengajak istrinya untuk masuk ke dalam Islam. Minimal kalau istrinya tetap berada pada agamanya, anak-anaknya nanti ini akan ikut kepada bapaknya. Tapi kalau tujuan itu tidak tercapai, memangnya wanita muslimah kurang, ya, sampai cari lagi ahlul kitab, ya. Akhirnya kan banyak kasus istrinya tidak masuk Islam, anaknya juga disuruh memilih agamanya, silakan ikut agama bapak atau agama ibu. Tidak boleh seperti itu. Ya, meskipun dihargai, tapi tidak sesuai dengan maslahat yang dengannya disyariatkan atau dibolehkan untuk menikah. Makanya sebagian para ulama, ya, itu mempersyaratkan persyaratan yang ketat ketika kita ingin menikahi ahlul kitab. Jangan sampai kitanya yang ikut. Iya. Kan tidak sedikit juga seperti itu. Ya. Nah, kalau dari perempuannya kan sudah jelas, sama sekali dilarang, ya, sama sekali dilarang. Mau ahlul kitab mau bukan ahlul kitab, sama sekali dilarang. Nah, kemudian yang keenam, ya, diharamkan laki-laki merdeka, ya, untuk menikahi budak muslimah, budak wanita muslimah. Haram hukumnya, ya. Jadi laki-lakinya ini apa? Statusnya apa? Merdeka, bukan budak. Boleh tidak dia menikah dengan wanita tapi statusnya budak perempuan, wanita muslimah tapi statusnya budak? Boleh tidak? Tidak boleh, kecuali dalam kondisi, ya, dalam Al-Quran dikatakan pertama dia takut terjatuh kepada zina. Itu pertama, dia takut terjatuh kepada zina. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu untuk menikahi wanita merdeka, ya, karena wanita merdekanya terlalu tinggi maharnya, ya. Akhirnya dia tidak mampu dan dia khawatir terjatuh kepada zina, maka dibolehkan baginya untuk menikahi budak wanita. Tapi alhamdulillah, ya, untuk sekarang ini kan sudah insya Allah tidak ada. Ini dalilnya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 25. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanat. Barang siapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita-wanita muhsanat, al-mu'minat, ya, wanita-wanita merdeka, famimma malakat aimanukum, maka dibolehkan untuk menikahi budak-budak wanita. Kemudian yang ketujuh, dalam kitab ini dikatakan tidak boleh budak laki-laki menikahi, an yuhramu 'alal 'abdil muslim an yatazawwaj sayyidatahu. Jadi tidak boleh budak laki-laki ini menikahi siapa? Wanita yang memiliki budak ini. Jadi wanita memiliki budak laki-laki. Boleh tidak budak ini menikahi majikannya, menikahi apa, tuannya? Boleh tidak? Tidak boleh, ya.
Ya, ini diijma'kan oleh para ulama. Kemudian yang ke-8, begitu pula sebaliknya, diharamkan bagi tuan laki-laki itu menikahi budak perempuannya, ya, budak perempuannya. Dia diharamkan untuk menikahi budak perempuannya, karena pada hakikatnya kalau dia sudah punya budak perempuan, maka statusnya halal. Ya, statusnya halal. Boleh tidak kita, kalau kita punya budak perempuan, boleh tidak kita gauli budak perempuan itu? Boleh. Iya, memang boleh. Tapi nanti ada konsekuensi-konsekuensinya, ya. Kalau ternyata budak itu hamil dan punya anak, ya anak Anda ini. Ya. Nah, nanti ada konsekuensinya. Ada nanti status budak itu meningkat setelah digauli oleh tuannya, itu nanti akan meningkat. Dan kalau sudah digauli oleh tuannya, tidak boleh lagi dinikahi oleh laki-laki lain, budak wanita itu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, ini 8 wanita yang haram dinikahi karena adanya sebab tertentu. Kalau sebabnya sudah hilang, maka ya pengharamannya juga hilang dan otomatis wanita itu bisa dinikahi. Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang kedua. Nah, ini bab pertama sudah selesai. Kita akan masuk pada bab yang kedua terkait dengan fis sadaq, tentang mahar. Ini tentang mahar dan apa saja yang menjadi hak-hak suami istri, hak dan kewajiban suami istri, dan hukum pelaksanaan perjamuan pernikahan, walimatul urs. Apa hukumnya? Apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan dalam walimatul urs? Insyaallah kita akan pelajari pada bab yang kedua. Kalau ada pertanyaan satu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah? Ya, mereka sudah menikah, tetapi masih dalam masa iddah, karena mereka tidak tahu hukumnya. Oh ya. Ya. Apa solusinya? Pertama difasah. Akad nikahnya itu dianggap batal. Fasah. Kemudian dipisah. Ya, dipisah. Seakan-akan sudah tidak menikah. Kalau mereka tidak tahu, ya. Ini jelas. Tapi apakah dihukumi berzina? Itu namanya nikahu syubhah. Ada syubhat dalam pernikahannya. Tidak dihukumi persis sebagai orang yang berzina, tapi status hubungannya itu tidak boleh, haram. Ya? Jadi langsung difasah. Ya, difasah. Di apa itu? Akad nikahnya itu fasah, dibatalkan. Ya, dibatalkan, tidak sah sama sekali. Tidak boleh. Wanita yang sedang masa iddah itu statusnya itu, kalau talak 1, talak 2, statusnya itu dalam masa iddah masih istri daripada suaminya yang pertama. Bahkan suaminya yang pertama itu masih wajib, dengarkan baik-baik, wajib untuk memberikan nafkah pada istrinya selama dia masa iddah. Semua kewajiban suami itu, ya, oh, ya. Iya, semuanya. Nah, ya, nanti dibawa ke, bagusnya nanti dibawa ke pengadilan agama, nanti pengadilan agama yang tetapkan statusnya ini. Tapi secara hukum pernikahannya itu tidak sah kalau dinikahi dalam masa iddah. Yang penting betul-betul masa iddah, ya. Jangan sampai sudah selesai sebenarnya masa iddahnya, kita anggap masih masa iddah. Kalau wanita normal itu masa iddahnya berapa kali? 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, kalau sudah selesai 3 kali haid, 3 kali suci, suami pertamanya ini tidak bisa lagi rujuk, ya, dan maka boleh laki-laki lain masuk untuk melamar dan menikahi wanita itu, ya.
Nah, tapi kalau ditinggal mati, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ingat itu, 4 bulan 10 hari. Kalau baru 4 bulan 9 hari belum. Belum boleh. Sudah cukup, satu saja. Sudah masuk waktunya. Insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.